pagi semuanya. Iya, tentunya anak-anak pada saat sekarang ini masih selalu sehat dan semangat. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Nah anak-anak, tak terasa kita sekarang sudah memasuki hari Kamis tanggal 31 bulan 3 2021. Nah sebelumnya Bu Ida ingin memberitahu bahwa di hari Kamis ini Bu Ida akan membahas mengenai muatan pembelajaran SBDP dan PJOK. Nah untuk kenapa hari Jumat tidak ada? Karena hari Jumat itu kebetulan hari libur, yaitu hari wafat Isa Al-Masih. Nah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 7 subtema 3. Wida akan membahas dulu mengenai muatan pembelajaran SBDP. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu berdoa. Jangan lupa dengan berdoa. Nah, tujuan pembelajaran untuk SBDP yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinasi dengan bahan alami. Kemudian anak-anak pun mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya patung imajinasi dengan bahan alami. Nah anak-anak, gambar imajinasi itu apa sih? Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan hayalan. Nah, menggambar imajinasi termasuk karya 2 dimensi. Alat dan bahan menggambar imajinasi adalah yang pertama harus siapkan pensil, yang kedua krayon, kemudian penghapus. Nah, langkah-langkahnya untuk menggambar imajinasi apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar. Contohnya misalnya anak-anak membuat sketsa gambar anak bermain bola di halaman. Kemudian yang terakhir yaitu berikan warna. Jadi langkah-langkahnya itu ada 4 langkah. Siapkan alat dan bahan, lakukan pengamatan atau observasi, buatlah sketsa gambar, kemudian beri warna. Nah, membuat patung termasuk karya 3 dimensi. Betul sekali. Kita dapat membuat patung dari bahan lunak seperti platisin, tanah liat, dan apa jangan lupakan? Airnya. Kemudian alat dan bahan untuk membuat patung yaitu ada tanah liat, platisin, dan air. Nah, itu yang tadi dan dari bahan lunaknya itu yaitu platisin dan tanah liat. Oke, nah itu membahas mengenai muatan pembelajaran SBDP. Oke anak-anak, buka buku SBDP-nya, buka buku pena SBDP yaitu baca halaman 53 dan 68 di buku pena 2D ya tentunya. Kemudian kerjakan halaman 53 dan 70 bagian yang SBDP-nya saja. Nah, sekarang kita lanjut untuk muatan pembelajaran PJOK. Nah, untuk PJOK tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola di air. Kemudian anak-anak pun dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola di air. Nah, di sini Bu Ida ingin membahas mengenai bermain futsal. Nah, bermain futsal dilakukan di kolam yang dangkal. Permainan futsal menggunakan bola plastik yang ukurannya sedang. Nah, permainan estafet di air menggunakan bola kecil. Ingat sekali lagi, kalau permainan futsal menggunakan bola plastik yang ukurannya sedang. Nah, kalau untuk bermain estafet di air menggunakan bola kecil.
Sebelum bermain, lakukan pemanasan dengan melempar dan menangkap bola di air. Nah, cara bermain pushball yaitu yang pertama, pegang bola erat-erat. Nah, kemudian yang kedua, tangan ke atas lurus. Nah, yang ketiga, pandangan ke depan lalu lempar bola ke sasaran. Itu cara bermain pushball, yaitu tadi udah ada 3, pegang bola erat-erat, tangan ke atas lurus, kemudian pandangan ke depan, lempar bola ke sasaran. Nah, itu anak-anak mengenai muatan pembelajaran PJOK. Nah, tugasnya, ayo pasang telinga, konsentrasi ya. Tugasnya yang pertama, tulis dan gambarlah peralatan untuk berenang. Ulangi sekali lagi. Tulis dan gambarlah peralatan untuk berenang. Nah, itu tugas PJOK yang pertama. Yang kedua, tulislah bagaimana cara melakukan gerakan melempar dan menangkap bola di dalam air. Nah, tadi Bu Ida sudah terangkan bagaimana cara bermain dan melempar bola. Nah, itu anak-anak tugasnya untuk kali ini PJOK dan SBDP. Oke, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Jangan lupa sesudah dan sebelumnya pun anak-anak harus selalu berdoa. Sampai ketemu nanti. Bye.